Setiap pagi, jutaan orang di seluruh dunia memulai hari mereka dengan secangkir kopi. Tapi, pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana sebenarnya minuman favorit kita ini berasal? Yuk, kita telusuri jejaknya bersama. Kisah kopi dimulai jauh di dataran tinggi Ethiopia, Afrika Timur, sekitar abad ke-9. Menurut legenda, seorang penggembala bernama Kaldi memperhatikan sesuatu yang aneh. Kambing-kambingnya menjadi sangat lincah dan bersemangat setelah memakan buah beri merah dari sebuah semak liar. Penasaran dengan tingkah laku kambingnya, Kaldi pun mencoba buah itu sendiri dan merasakan efek yang sama. Merasa ini adalah penemuan penting, Kaldi membawa buah beri misterius itu ke seorang biarawan di biara terdekat. Awalnya, sang biarawan tidak percaya dan menganggap buah itu sebagai godaan iblis. Ia pun melempar buah-buah itu ke dalam api. Namun, keajaiban terjadi. Saat biji-biji itu terpanggang, aroma harum yang luar biasa mulai menyebar ke seluruh ruangan. Aroma yang belum pernah mereka cium sebelumnya. Aroma itu mengubah segalanya. Biji-biji yang tadinya dibuang, kini diambil dari bara api, digiling, lalu diseduh dengan air panas. Dan lahirlah minuman pertama yang kita kenal sebagai kopi. Minuman ini terbukti sangat efektif untuk membantu para biarawan tetap terjaga selama berjam-jam berdoa di malam hari. Dari Ethiopia, popularitas kopi dengan cepat menyebar ke semenanjung Arab, terutama Yaman. Di sana, kopi dikenal dengan nama kahwa, yang awalnya berarti anggur. Kopi menjadi minuman favorit para sufi untuk membantu mereka tetap fokus saat beribadah. Tidak butuh waktu lama. Kedai kopi pertama di dunia mulai bermunculan di kota-kota besar seperti Mekah, Kairo, dan Istanbul. Tempat-tempat ini bukan sekadar untuk minum kopi, tapi menjadi pusat kehidupan sosial, tempat orang berkumpul untuk berdiskusi, bermain catur, dan menikmati pertunjukan seni. Ketika kopi akhirnya tiba di Eropa pada abad ke-17, minuman ini disambut dengan kecurigaan. Beberapa orang bahkan menyebutnya sebagai minuman pahit ciptaan iblis. Kontroversi ini begitu besar, hingga sampai ke telinga Paus Clement VIII. Sebelum melarangnya, ia memutuskan untuk mencicipinya terlebih dahulu. Ternyata, beliau sangat menyukainya dan memberikan berkatnya. Sejak saat itu, kopi diterima secara luas di Eropa, dan kedai-kedai kopi pun menjamur di London, Paris, dan Wina menjadi pusat intelektual dan revolusi. Bangsa Eropa kemudian membawa tanaman kopi dalam perjalanan mereka ke seluruh dunia, menyebarkannya ke berbagai koloninya di Asia dan Amerika. Di Indonesia sendiri, Belanda mulai menanam kopi pada akhir abad ke-17, dan sejak itu kopi menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah, ekonomi, dan identitas bangsa kita. Jadi, dari sebuah legenda sederhana tentang kambing yang bersemangat, kopi telah berevolusi menjadi fenomena global yang menyatukan miliaran orang. Setiap kali kamu menikmati secangkir kopimu, ingatlah bahwa kamu sedang memegang sebuah cerita panjang peradaban manusia. Kopi bukan hanya sekadar minuman, ia adalah warisan dunia.